Gile, monumen Welcome to Batam dibajak Wawo Gibran, kampanye ilegal dipasangi spanduk liar, wisatawan muak, warga sekitar rugi bandar, Satpol PP gak berani turunkan? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Kok bisa Satpol PP tidak berani copot spanduk yang melanggar itu? Dan bahkan pada waktu lalu juga Bawaslu menyampaikan hal tersebut melanggar aturan. Tetapi bukannya meminta maaf lah atau apalah, tetapi di sini malah ada berita yaitu TKD klaim spanduk Prabowo Gibran di monumen Welcome to Batam sudah berizin. Dan bahkan ada berita di situ bahkan Satpol PP pun tidak berani mencopot. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya masalah seperti ini masalah yang sangat kecil lah. Seharusnya ya kalau melanggar aturan menurut Bawaslu ya meminta maaf dan lain sebagainya. Tetapi di sini tidak. Di sini bahkan ada berita yaitu bahkan wisatawan di sini yaitu enggan foto di monumen Welcome to Batam karena spanduk Prabowo Gibran. Dan dari sini menurut saya sudah cukup lah di sini. Yaitu setidaknya dengan laporan para wisatawan di sini, yaitu bahkan enggan berfoto di Welcome to Batam gara-gara adanya spanduk dari Prabowo Gibran. Menurut saya di sini sah-sah saja dan Satpol PP seharusnya juga bertindak tegas dan langsung mencopot baliho Prabowo Gibran di sini. Spanduk bergambar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di monumen Welcome to Batam di Batam, Kepulauan Riau membuat heboh. Spanduk itu dipasang di huruf O monumen tersebut. Salah seorang warga Batam, Indra, mengaku risih dengan pemasangan spanduk itu. Ia menyebut hal itu merusak estetika pada ikon tulisan Batam. Indra mengatakan pemasangan spanduk itu tidak pada tempatnya, yang membuat dirinya kurang bersimpati. Ia berharap Bawaslu dari pihak terkait menindak pemasangan spanduk itu. Sementara, beberapa wisatawan lokal dan mancanegara menjadi enggan berfoto di ikon Batam itu. Padahal biasanya monumen itu menjadi rebutan wisatawan untuk berfoto sebagai kenang-kenangan telah menjejakkan kaki di kota Batam. Hal itu bahkan membuat fotografer keliling kehilangan pendapatan. Dafrika, salah seorang fotografer keliling di kawasan Welcome to Batam, mengaku banyak wisatawan yang membatalkan foto karena adanya spanduk Wawo Gibran di landmark tersebut. Dafrika menyebut wisatawan yang membatalkan foto itu berasal dari dalam dan luar negeri. Akibatnya, penghasilannya juga menurun. Dafrika menyatakan bahwa saat ia tiba di kawasan Welcome to Batam sekitar pukul 8 pagi, baliho Capres Prabowo Gibran telah terpasang. Ia juga mengatakan jika sebelumnya spanduk serupa juga telah dipasang pada Sabtu 30 Desember. Ada parah lah emang ya tim Prabowo Gibran ini, sampai-sampai landmark Batam saja dipasangi baliho mereka. Mau menang satu putaran saja dengan cara norak begini, siapa yang mau pilih? Lagian, pemasangan baliho tersebut juga melanggar aturan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, atribut kampanye seperti brosur, poster, stiker, kalender, spanduk, dan umbul-umbul dilarang diletakkan ataupun dipasang di tempat umum termasuk sarana prasarana publik dan taman. Selain itu, menurut Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu mengingatkan agar pemasangan alat peraga kampanye terpasang sesuai dengan regulasi daerah setempat dan mendapatkan izin dari pemilik lahan ataupun pihak berwenang. Jujur saja belakangan saya semakin enak melihat munculnya gambar atau foto berukuran besar dari paslon 02 di mana-mana yang tak diimbangi atau dinetralkan auranya dengan paslon lain termasuk Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Jadi, kampanye riang gembira dari mana? Kalau sejak awal terlihat tidak fair, bahkan kini sampai merusak pemandangan landmark Batam dan merampas rezeki rakyat kecil karena saking ngebetnya menang Pilpres. Dan kalau dulu ucapan Prabowo menyinggung warga Boyolali dan mendapat ganjaran, lalu kemarin warga Banyumas disinggung setelah viralnya ucapan dasmu etik, kini sebaiknya warga Batam dan para wisatawan lokal yang kembali dari Batam dan kebetulan menyaksikan ternodanya tulisan Welcome to Batam itu gegara APK Paslon 02 jangan pernah memilih paslon yang tidak tahu diri soal cara kampanye, yang bahkan belum berkuasa saja sudah merusak citra suatu daerah dan merampas rezeki rakyat kecil. Beneran norak ya dan bikin muak. Silahkan kalau mau respon dengan jogetan, biar ambiar sekalian.
Inilah kenyataan yang kudu direspon dengan kemarahan dari penduduk Batam, juga sebagian wisatawan lokal dan mancanegara yang mendadak muak dan kudu membatalkan niatnya untuk berfoto dengan landmark tulisan Welcome to Batam karena ada spanduk kampanye Gibran di sana. Ada, bagaimana menurut Anda? Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Bapak Muhaimin Iskandar, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Kalau sampai mereka hengkang, ada 2 faktor dalam menjalankan proyek yang harus diperhatikan, yakni faktor dari keekonomian, dan kedua adalah faktor dari teknologi. Jokowi kaget, tiba-tiba Amerika Serikat batal investasi di proyek kebanggaannya. Bahlil langsung kena sentil, nggak kerja malah sibuk jadi tim ses 02. Ada. Harapannya dengan konteks Air Products dengan PTBA itu bisa menjadi pilot project di Indonesia ya terkait untuk gasifikasi batubara. Memang yang dapat kami sampaikan juga yang memang kami dapatkan informasi mungkin ada ketidakcocokan lah hitung-hitungan atau keekonomian dari proyek ini. Hengkangnya Air Product dari proyek DME karena bagi Indonesia proyek DME ini sangat penting dan sangat strategis dan tadi dikatakan proyek kebanggaan dari Jokowi. Nah kalau penyebabnya seperti yang diungkapkan oleh Menteri SDM, saya katakan itu agak mengada-ada gitu ya. Karena Air Products sebelumnya kan sudah menjajaki cukup lama ini ya. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Wacana pemerintah untuk merealisasikan proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) hingga kini masih jalan di tempat. Apalagi selepas Air Products and Chemical Inc. mundur di 2 kerjasama proyek gasifikasi batubara di Indonesia. Kabar mundurnya perusahaan raksasa Amerika Serikat dari 2 proyek DME Indonesia yang sering disebut-sebut Presiden Jokowi adalah salah satu berita yang paling banyak diminati oleh pembaca CNBC Indonesia sepanjang 2023 ini. Menteri SDM Arifin Tasrif menjelaskan keputusan Air Products untuk tidak lagi melanjutkan proyek kerjasama hilirisasi batubara di Indonesia karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya lantaran pengembangan bisnis di Amerika lebih menarik ketimbang di Indonesia. Di samping itu, pemerintah Amerika Serikat juga mempunyai penawaran menarik berupa pemberian subsidi, khususnya untuk pengembangan proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Seperti diketahui, Air Products and Chemical Inc. rupanya tidak hanya keluar dari proyek kerjasama dengan PTBA dan Pertamina terkait gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether. Bahkan perusahaan juga memutuskan untuk hengkang dari proyek hilirisasi batubara lainnya di Indonesia. Meskipun kehilangan partner dalam pengembangan proyek ini, PT Bukit Asam Tbk rupanya harus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dengan melaksanakan program hilirisasi di sektor batubara. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Korporat Sekretari PT Bukit Asam Tbk, Niko Chandra, menyatakan komitmennya dalam menggenjot program hilirisasi batubara tetap dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan visi PTBA untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Guna merealisasikan program hilirisasi dapat berjalan secara optimal, perusahaan juga telah mengalokasikan cadangan batubara yang dikhususkan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK di Tanjung Enim, Sumatera Selatan sebagai sentra industri berbasis hilirisasi dan energi. Lebih lanjut, Niko menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang telah memberikan berbagai dukungan untuk menjamin kepastian proyek hilirisasi batubara. Pasalnya dengan dukungan kuat dari pemerintah, PTBA optimistis hilirisasi batubara bisa diwujudkan. Sebelumnya, PTBA membuka peluang pencarian mitra baru untuk menjalankan proyek hilirisasi atau gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether di Sumatera Selatan. Pencarian mitra baru ini berkaitan dengan mundurnya Air Products and Chemical Inc. selaku salah satu konsorsium di proyek pengganti LPG ini. Ini tentu menjadi kabar yang menampar telak muka pemerintah dan juga Menteri Investasi di kubu Prabowo, Bahlil Lahadalia, karena tentu ini merupakan program kerja bagi Bahlil. Untuk Presiden Jokowi, titip pesan sampaikan ke Bahlil untuk abaikan berita-berita seperti ini agar tidak mengganggu konsentrasi dia dalam mengkampanyekan Capres 02 Prabowo Subianto.